Saudara-saudara, kita sedang berdiri di ambang krisis energi yang bisa mengguncang seluruh sendi kehidupan bangsa ini. Dan semuanya dimulai dengan keputusan yang sangat mengejutkan. Mari kita putar waktu sejenak. Kembali ke awal tahun 2026. Saat itu, suasana di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih sangat tenang. Para pejabat ekonomi dan energi Indonesia dengan tegas menyatakan, kita tetap di B40 dulu. Alasannya masuk akal di permukaan. Biaya subsidi terlalu mahal. Selisih harga antara minyak sawit dan minyak mentah masih tidak menguntungkan. Plus ada kekhawatiran teknis yang belum terselesaikan. Publik pun menerima. Tidak ada gejolak berarti. Semua seolah terkendali. Tapi hanya dalam waktu 75 hari saja, segalanya berubah total. Awal Maret 2026, harga minyak dunia mulai menggila. Konflik di Timur Tengah semakin memanas. Harga barrel minyak mentah melonjak tajam. Kru tanker pun ikut naik. Tiba-tiba, diesel impor yang selama ini menjadi andalan Indonesia terasa sangat mahal dan berbahaya. Harga minyak sawit di dalam negeri sebaliknya mulai terlihat jauh lebih menarik. Dan kemudian, 9 Maret 2026. Pemerintah mulai membuka suara lagi. Mereka bilang sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan rencana B50. Suasana istana dan kementerian berubah. Diskusi yang semula dingin, kini penuh urgensi. Para menteri dan ahli energi berlarian menggelar rapat darurat. Uji coba teknis yang sempat ditunda kembali digenjot. Dan puncaknya datang pada 30 Maret 2026. Dalam sebuah pernyataan yang tegas dan tanpa tedeng aling-aling, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, Indonesia akan maju ke B50 tahun ini juga. Hanya dalam hitungan minggu, kebijakan berbalik 180 derajat. Dari tunggu dulu menjadi kita gaspol tahun ini. Ini bukan perubahan biasa. Ini adalah putaran balik yang sangat cepat, sangat dramatis, dan sangat berisiko. Seolah ada tangan tak terlihat yang mendorong keputusan ini dengan kekuatan penuh. Di balik layar, mesin pemerintahan berputar dengan kecepatan yang jarang kita lihat. Kementerian ISDM, Kementerian Perindustrian, dan kalangan petani sawit mulai berkoordinasi intensif. Levy ekspor CPO yang baru dinaikkan menjadi 12,5% langsung menjadi amunisi untuk membiayai langkah besar ini. Semua bergerak cepat. Terlalu cepat, sehingga banyak yang bertanya-tanya di dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Prabowo, yang dikenal sangat kalkulatif dan hati-hati dalam mengambil keputusan strategis, tiba-tiba memilih jalur berisiko tinggi ini? Apakah ini murni keputusan ekonomi untuk menyelamatkan rakyat dari kenaikan harga energi? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan jauh lebih strategis di balik keputusan mendadak ini? Harga CPO terlihat jauh lebih ramah. B50 bukan lagi soal bahan bakar hijau semata. Ini adalah senjata ekonomi untuk memutus rantai ketergantungan pada kartel minyak global. Pemerintah Prabowo melihat peluang itu dengan mata elang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit langsung bergerak dalam koordinasi rapat. Mereka mengubah levy ekspor CPO menjadi 12,5% mulai 1 Maret 2026. Dana itu bukan sekadar pajak. Itu adalah senjata rahasia untuk mensubsidi biodiesel. Untuk menopang jutaan petani sawit yang sempat tertekan. Untuk menciptakan tameng nasional terhadap guncangan harga energi dunia. Tapi inilah intrik yang lebih dalam. Di balik layar, kekuatan besar dunia sedang bermain standar ganda. Negara-negara maju berteriak soal energi hijau, tapi mereka tetap mengandalkan minyak fosil dari Timur Tengah. Mereka menekan Indonesia soal deforestasi sawit, tapi diam saja ketika harga minyak mereka naik karena konflik yang mereka biarkan berkepanjangan. Sementara Prabowo, dengan kalkulasi dingin, justru membalikan meja. B50 adalah langkah diam-diam untuk membangun kemandirian energi ala Indonesia. Model yang bisa ditiru negara-negara berkembang lain.
model yang bisa membebaskan Global South dari cengkraman kartel minyak. Lihat bagaimana kebijakan ini melemahkan posisi importir diesel besar. Perusahaan-perusahaan raksasa fosil yang selama ini menguasai pasar Asia mulai merasakan getarannya. Indonesia, sebagai raksasa biodiesel dunia, tiba-tiba naik kelas. Bukan lagi pengekspor CPO murah, tapi pemain strategis yang mengendalikan sendiri rantai pasok energinya. Ini pergeseran kekuasaan yang halus, tapi mematikan. Perhatikan baik-baik. Dengan B50, Indonesia tidak hanya menghemat devisa ratusan triliun, tapi juga sedang membangun benteng pertahanan ekonomi di tengah perang energi global yang semakin panas. Ini bukan kebijakan dalam negeri biasa. Ini adalah operasi bayangan yang dirancang untuk mengubah peta kekuatan di Asia. Dan efeknya mulai merambat ke negara-negara tetangga, ke seluruh dunia. Karena ketika satu negara berhasil lepas dari rantai minyak fosil, yang lain akan mulai bertanya, kenapa kami tidak? Karena ketika satu negara berhasil lepas dari rantai minyak fosil, yang lain akan mulai bertanya, kenapa kami tidak? Banyak yang tidak menyadari bahwa keputusan B50 ini bukan lagi urusan dalam negeri Indonesia semata. Ini adalah pemicu domino yang sudah mulai bergerak. Pelan, mencekam, dan tak terhentikan. Bayangkan saja, di kawasan Asia Tenggara, Malaysia yang juga raksasa kelapa sawit mulai melirik tajam. Mereka punya stok CPO melimpah. Mereka pun merasakan gigitan harga minyak dunia yang sama ganasnya. Jika Indonesia sukses dengan B50, mengapa mereka tidak ikut-ikutan? Thailand, Filipina, bahkan Vietnam mulai menghitung ulang ketergantungan mereka pada diesel impor. Satu demi satu, negara tetangga mulai mempertimbangkan biodiesel sawit sebagai tameng mereka sendiri. Gelombang pertama sudah terasa. Permintaan impor diesel dari Timur Tengah mulai goyah. Rantai pasok energi Asia yang selama ini mengalir mulus tiba-tiba retak di sana-sini. Disinilah letak kengerian sebenarnya. Ketika permintaan minyak fosil dunia turun drastis gara-gara negara-negara sawit bersatu, produsen minyak Timur Tengah mulai panik. Mereka melihat ini bukan lagi kompetisi pasar, ini adalah ancaman eksistensial. Harga minyak yang sudah tinggi bisa anjlok sewaktu-waktu. Pendapatan negara mereka ambruk. Dan ketika uang mengering, ketegangan politik di kawasan Teluk langsung memanas. Kapal tanker yang biasa melintasi Selat Hormuz kini dijaga lebih ketat. Latihan militer di laut semakin sering. Satu kesalahan kecil saja, dan konfrontasi yang selama ini hanya ancaman bisa meledak menjadi konflik terbuka. Bukan lagi perang dagang, tapi perang energi skala besar. Perhatikan baik-baik. Efek domino ini tidak berhenti di Asia Tenggara. China, yang selama ini haus energi, melihat peluang baru. Mereka bisa memperkuat kerjasama dengan Indonesia dan Malaysia untuk biofuel. Sementara Amerika dan Eropa yang masih bergantung pada minyak fosil merasa posisinya terdesak. Mereka mulai menekan lebih keras soal isu lingkungan sawit. Sanksi baru, kampanye hitam, semua untuk menjaga dominasi dolar dan kartel minyak mereka. Rantai pasok global mulai goyah. Harga komoditas naik tidak terkendali. Barang-barang impor ke Indonesia mahal. Ekspor kita terhambat. Petani sawit di pedesaan merasakan tekanan yang lebih berat. Dan di tengah semua kekacauan ini, Indonesia berdiri di garis depan. Kita yang memulai langkah berani ini. Kita yang pertama merasakan getarannya. Tapi juga kita yang paling rentan jika domino ini jatuh ke arah yang salah. Banyak yang tidak menyadari bahwa kita sedang bermain di meja yang sama dengan kekuatan-kekuatan besar yang tidak main-main. Satu langkah salah, dan seluruh keseimbangan dunia bisa runtuh. Rantai pasok global putus. Konflik militer yang selama ini hanya bayangan, kini mulai terlihat nyata di cakrawala. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya harga solar yang naik, bukan hanya dapur rumah tangga yang kelaparan, tapi seluruh masa depan bangsa ini dan mungkin kawasan kita yang terancam lenyap dalam api perang energi. Saudara-saudara,
kita belum sampai di titik akhir. Tapi bayangan krisis ini sudah sangat dekat, sangat gelap, dan sangat mematikan. Sekarang bayangkan 5 tahun lagi. Indonesia berhasil menjalankan B50 secara penuh. Devisa negara hemat ratusan triliun rupiah setiap tahun, seperti yang sudah terjadi di B40 tahun lalu. Petani sawit bernapas lega, industri biodiesel bergembira. Indonesia naik kelas menjadi raja biofuel Asia. Tapi di balik sorak kemenangan itu, dunia mulai bergerak. Negara-negara barat tidak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi. Kampanye hitam soal deforestasi, sanksi perdagangan baru, tekanan diplomatik yang membuat ekspor CPO kita tercekik. Dan ketika harga minyak dunia tiba-tiba anjlok karena kartel fosil balas dendam, semua hitungan B50 rusak berantakan. Subsidi jebol, harga biodiesel di dalam negeri melambung. Itu baru skenario pertama. Skenario kedua jauh lebih mengerikan. B50 berhasil. Indonesia benar-benar lepas dari ketergantungan diesel impor. Malaysia, Thailand, bahkan Filipina ikut meniru. Gelombang biofuel sawit menyapu Asia Tenggara. Permintaan minyak fosil dari Timur Tengah merosot tajam. Pendapatan negara-negara Teluk ambruk. Ketegangan di Selat Hormuz memuncak. Kapal perang berpatroli setiap hari. Satu insiden kecil saja, dan perang energi yang selama ini hanya bayangan berubah menjadi konflik terbuka. Di saat yang sama, China mendekat lebih erat. Mereka tawarkan kerjasama biofuel raksasa. Amerika dan Eropa merasa terdesak. Mereka dorong blokade dagang baru. Dan tiba-tiba, Indonesia yang dulu netral terjepit di tengah-tengah. Menjadi pion dalam permainan kekuasaan global yang jauh lebih besar. Disinilah letak kengerian sebenarnya. B50 yang kita anggap senjata kemandirian bisa berubah menjadi jebakan yang mengikat bangsa ini pada satu komoditas saja. Sawit. Satu komoditas yang dunia sudah mulai benci. Satu komoditas yang bisa menjadi alasan mereka menghancurkan kita secara perlahan. Apakah Prabowo sedang membangun benteng pertahanan nasional yang cerdas? Atau kita baru saja membuka pintu bagi perang energi yang akan melahap seluruh kawasan? Mengapa negeri ini, yang kaya segalanya, masih ketakutan setiap kali ada berita dari Timur Tengah? Mengapa kebebasan energi yang dijanjikan malah membawa kita ke jurang yang lebih dalam? Dan ketika pertanyaan itu terdengar, kita tidak boleh bilang kita tidak pernah tahu. Karena permainan ini sudah dimulai. Di depan mata kita semua. Taruhannya bukan hanya solar atau biodiesel. Taruhannya adalah masa depan Indonesia. Taruhannya adalah apakah bangsa ini akan tetap berdiri atau hancur dalam api perang energi yang kita sendiri nyalakan. Ini bukan akhir cerita, ini baru permulaan. Dan bayangan itu sepang menunggu kita semua.